Indonesia. Halo Kak Nisa. Halo Rizky. Halo kakak perwakilan UKM. Kak Nisa, Ya. tahu nggak sih apa itu Diors? Oke, jadi buat yang belum tahu ya, Diors itu adalah suatu proker yang dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Tiki, di mana BEM akan mengundang beberapa perwakilan dari beberapa UKM, dan di sini mereka akan berdiskusi santai mengenai apa sih yang ada di UKM mereka dan apa saja yang permasalahan yang mereka alami selama mengikuti UKM tersebut. Seperti itu, Rizky. Nah, jadi begitu Diors Lovers. Nah, sekarang kita udah tahu nih kan apa sih kepanjangan dari Diors. Tapi ngomong-ngomong, kita belum perkenalan nih Kak. Bener sih. Saking semangat ya, saking excited banget nih kayak sampai lupa perkenalan diri nih. Yes, iya aku juga semangat banget hari ini. Biarpun suhunya panas, kita semakin memanas juga. Iya, tentunya. Oke, Diors Lovers, perkenalkan aku Rizky Amalia dan partnerku. Nesa Wiraguna, dan di sini kita berdua akan memandu kalian tentang mengenai bagaimana sih keadaan UKM yang ada di Stiki. Oke. Lebih tepatnya memperkenalkan Memperkenalkan, UKM. benar. Iya. Oke, jadi stay terus ya di Diors. Iya. Vanessa, Ya. selain kita berdua tentunya ada tamu undangan kita Ya, dong. benar dong. Dari perwakilan UKM yang ada di Stiki Indonesia. Ada UKM Lingkaran Film, ada UKM Gradasi, dan ada UKM SPC. Oke, mungkin kakak sekalian mungkin bisa perkenalan diri dulu dari UKM Lingkaran Film. Halo sahabat semua, perkenalkan namaku Arta Gunarsa dari UKM Lingkaran Film. Aku selaku ketua dari UKM Lingkaran Film. Selamat menonton, semoga terhibur dan jangan lupa sediakan snack dan juga makanan nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan, namaku William. Aku di sini jadi ketua di UKM Gradasi. Jadi kalau kalian mau kenal-kenalan, mau join gradasi, jangan malu, langsung aja DM IG-nya. Dan saya dari SPC. Jadi SPC itu singkatan dari Sticky Fotografi Community. Nah, saya Indrawan Amin selaku ketua dari SPC. Oke, salam kenal ya kakak Ya. semua. Gimana kabarnya? Baik. Mungkin bisa say hello dulu ke penonton. Oke, Rizky mungkin bisa langsung ya ke pertanyaannya. Iya sih, karena aku juga udah penasaran banget dengan UKM ini. Iya. Oke Kak, kesibukan apa sih Kak yang sedang dijalanin oleh setiap UKM ini? Kayaknya aku butuh jawaban dari Kak Indra dulu aja. Kalau dari Sticky sih, Sticky SPC ya. Iya. Biasa kami tiap bulan tuh kita ada pertemuan online dulu sekali. Terus di situ kita diskusi untuk hunting yang diadakan bulan itu, hunting fotografi. Nah, untuk huntingnya juga kita udah konsepin. Terus kalau teman-teman dari SPC juga ada setuju untuk konsepnya kita laksanakan bulan itu juga. Oke, menarik ya? Ya, jadi perencanaan gitu ya. Iya. Oh, rapatnya online aja nih Kak. Online dulu. Belum ada offline gitu. Offline-nya pas huntingnya. Oh gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak William. Oke, kalau dari UKM Gradasi sih, setiap bulan tuh kami pasti akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni gitu. Nah, di bulan-bulan kemarin tuh kan pandeminya masih keras banget. Jadi, bulan-bulan kemarin kami kegiatannya selalu online. Jadi tugasnya tuh kami datangkan dosennya bagi materi, misalnya materi bulan ini vektor. Nah, dosennya bakal praktekin langsung kayak workshop, anggotanya juga bisa langsung ikut. Nanti di akhir live-nya itu bakal dikasih semacam tugas gitu, kita kasih waktu beberapa minggu sesuai dengan materi yang sudah diberikan dosen. Keren, lebih ke sharing berarti ya, sharing ke Iya. anggota berarti. Keren. Berarti live ini kayak live biasa ya? Iya, kayak lab biasa, kayak sharing gitu. Kalau dari lingkaran film nih gimana? Nah, untuk kegiatan kita kali ini emang agak tersendat karena online kan. Sebelumnya kita di Lingkaran Film ini kegiatannya tuh offline, pemberian materi itu secara langsung di kelas. Tapi karena sistemnya online gini, jadi kami itu pemberian materinya di
via Google Meet. Habis itu nanti ada beberapa dosen atau pembina kami yang memberikan materi tentang dasar-dasar perfilman gitu loh. Nanti kalau sudah materi masuk semua, baru kami kayak kasih tugas gitu. Artinya segala materi langsung diterapkan oleh ke mahasiswa langsung. Habis itu untuk kegiatan selama bulan-bulan itu juga kami selingi dengan kegiatan sosial gitu. Waktu ini kami kebetulan pergi ke objek wisata Sange untuk bagi-bagi pangan karena di satwa-satwa sana sambil untuk membuat video-video promosi gitu. Artinya video itu langsung bisa diterapin itu loh. Nanti diposting di IG masing-masing untuk promosi tempat itu juga. Bagus juga. Keren sih, lebih peduli sosial juga ya berarti UKM-nya. Oke, keren. Memajukan pariwisata di Bali nih. Aduh, mantap ini. Oke, Kak Nesa, ada yang mau ditanyain? Oke, mau nanya. Aku mau nanya, kan aku dengar-dengar, udah lama juga sih aku dengar kan ada sebuah proker yang gabungan antara lingkaran film, gradasi dan juga SPC. Nah, itu kan namanya apa sih namanya? Aspirasi. Oke, aspirasi. Nah, bisa jelasin nggak? Bisa diterangkan kepada biosofer apa sih itu aspirasi buat yang belum tahu? Nah, aku jelasin dikit ya tentang aspirasi. Nah, aspirasi ini gabungan antara 3 UKM, dari UKM SPC, lingkaran film, dan juga gradasi. Nah, kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Bisa kita lihat sekarang udah aspirasi 7, tentunya sudah banyak kegiatan sebelum-sebelumnya yang sudah berjalan. Nah, apa aja kegiatan di aspirasi? Kegiatan aspirasi itu yang pertama ada webinar-webinar. Nanti kami dari masing-masing UKM akan mengadakan webinar sesuai dengan bidang-bidang kami gitu. Habis itu nanti juga isi workshop maupun tentang teknik perfilman, habis itu tentang degradasi dan juga di SPC. Habis itu nanti juga ada tentang lomba. Nah, untuk lombanya tuh setiap tahun beda-beda. Kebetulan yang tahun lalu lombanya vlog di lingkaran film. Habis itu sekarang lombanya di gradasi. Habis itu mungkin nanti di tahun depan kesempatan untuk dari SPC mungkin nanti mengadakan lomba juga seperti itu. Berarti ganti-gantian ya Kak? Iya Kak. Oke, keren. Nah, mungkin Rizky mau nanya? Mau dong. Aku banyak banget nih pertanyaan di benakku. Oke Kak, kan banyak nih kegiatan-kegiatan, terus dengan anggota juga pasti ada ya hal sulit yang kita dapatkan di UKM kita masing-masing. Nah, kalau dari 3 UKM ini, apa sih hal sulit yang didapatkan entah itu dari menjalankan proker ataukah keanggotaannya gitu? Karena kita tahu setiap organisasi pasti punya rasa sulitnya gitu. Mungkin dari yang ini dari Kak Indra, soalnya Kak Indra tuh diem-diem tapi aku lihat mempesona kayak gitu. Oke Kak, bisa silakan. Jadi kalau kami dari SPC tuh kendala-kendalanya pasti dari anggota juga, karena sekarang kan masih online kegiatannya nih. Jadi kalau kita ngadain kegiatan offline-nya nggak semua anggotanya yang bisa hadir saat itu juga. Mungkin kendala karena mungkin ada yang masih di luar Bali kan, karena kuliahnya juga masih online, jadi mereka juga belum ada, nggak semua yang stay di Bali. Terus kalau dari kegiatannya kayak huntingnya tuh mungkin kendalanya di ininya aja sih, pas nyusun konsep hunting fotonya. Karena semua anggotanya nggak semua punya kamera, dan kita memang di awal sudah informasikan kalau kami bisa menerima walaupun mereka nggak punya kamera, karena sekarang era digitalisasi itu ya HP aja sekarang udah canggih-canggih ya. Apa-apa kan sekarang kayak posting sosial media itu dengan HP aja udah kualitasnya bisa disetarain sama kamera juga. Itu aja sih kenal. Oke. Berarti lebih ke anggota kayak mungkin ya? Iya, lebih ke anggota. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak William. Oke, kalau kendala dari gradasi sih sebenarnya nggak terlalu ke proker, nggak terlalu ke anggota. Tapi kendala itu cuma satu kata aja, Ya. chat. karena dari kemarin itu kami kan dapat beberapa aktivitas gitu di mana kita ngelukis, karena kan ada persiapan untuk aspirasi, kita kayak mau ngasih karya gitulah. Nah, jadi kemarin itu ngechat
ternyata pas ngechat chatnya kurang gitu. Sama dan kami juga itu kadang diminta untuk mengisi gitu. Misalnya ada acara dari UKM musik di mana mereka bakal nyediain entertainment gitu dan kita dikasih free drawing, free painting gitu. Sebenarnya kadang agak susah gitu mau ngikut karena ya gitu. Chat nggak bisa lah dibilang murah gitu ya, apalagi kanvasnya kan besar. Jadi ya kalau kami itu udah ini diundang untuk melakukan aktivitas melukis free painting. Banyak dulu, sedia chat nggak gitu. Kalau udah sedia chat langsung gas. Kalau di anggota semangat banget sih akhir-akhir ini, apalagi udah dapat offline gitu, wah banyak yang ikut. Lagi semangatnya Itu dah. Lagi ada prokers lah Bu. Iya. Mantap. Nah, selanjutnya dari Kak Arta. Kalau di lingkaran film sih permasalahan lebih banyak ke anggota sih. Oh. Karena kita pertemuan offline tuh nggak susah lah. Intinya kita tuh cuma pertemuan online aja. Ya namanya mahasiswa kan dosen juga dikasih online terus. Habis itu kita juga susah gimana orang karena pandemi gini nggak susah juga. Lebih banyak ke anggota sih. Karena online mungkin susah berarti jalur koordinasinya juga. Ya itu karena kita tuh kan perfilman ya tentunya harus praktek gitu Iya, kan ya. sepatu di lapangan juga. Masa kita buat film lewat chat? Nggak mungkin juga sih. Iya sih. Oke, aku mau nanya lagi deh. Nah, aku mau nanya, untuk mengikuti UKM lingkaran film, Gradasi, SPC itu apakah perlu gitu keahlian khusus? Siapa tahu ada maba-maba baru gitu mau join gitu, apakah mereka perlu keperluan khusus? Keahlian deh, bukan keperluan. Keahlian khusus. Mungkin dari Kak William dulu deh. Oke. Kalau keperluan khusus sih menurutku enggak. Aku nerima siapa aja mau masuk. Mau background kalian dari SMK mesin gitu juga boleh masuk. Karena kan emang tujuannya kalian kuliah di sini, apalagi jurusannya DGM kan ya buat belajar yang seni-seni yang UKM kita laksanakan gitu. Iya. Jadi sebenarnya media UKM kita ini lebih ke kalian belajar di mata kuliah, tambah belajar di UKM gitu. Jadi siap di UKM, di kuliah lebih gampang gitu sih. Jadi kalau ketentuan harus bisa, harus punya, harus tahu, nggak ada. Siapa aja boleh join. Berarti free kayak Free, ya. bebas berarti dari siapapun boleh join berarti. Siapapun boleh. Oke, dari Kak Indra. Kalau dari SPC sih juga kita nggak ada ketentuan khusus. Karena di sini kita free join. Karena di UKM tuh kita kan kayak mau cari pengalaman gitu. Kita juga mau belajar. Jadi dari kami sih nggak mesti harus bisa. Pertama itu keinginan aja. Karena kalau kita mau tuh pasti kita mau juga belajar. Nah, kalau dari awal kita udah mau belajar, akhirnya pasti pelan-pelan kita bisa sedikit-sedikit. Gitu. Berarti harus ada semangat belajar dulu ya. Kalau tidak ada semangat belajar juga percuma juga sih. Oke, dari Kak film. Oke, untuk lingkaran film sih nggak ada ketentuan khusus ya. Karena kalau jujur aku juga dulu tamatan SMA IPS bahkan bukan dari DGM gitu loh. Nah, sudah dari basic, tapi kalau emang kalian ada minat gitu loh, emang ada niatan pasti bisa kok nanti. Walaupun nggak punya kamera kan sekarang udah ada HP, namanya HP juga semua udah canggih sekarang ya. Aplikasi di HP juga banyak kayak Master gitu, Filmora udah banyak banget. Artinya bisa berkreasi dengan alat apapun gitu loh kan. Nanti kita ajarkan walaupun pakai HP kita bisa kok nanti gitu. Tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan khusus Kak Nesa. Iya, semangat belajar aja yang penting. Iya sih. Jujur nih aku belum ikut UKM. Aku jurusan DGM tapi awalnya aku nggak multimedia. Aku akuntansi tapi ambil DGM. Kayaknya bisa nih aku masuk. Bisa. Kalau bisa tiga-tiganya bisa nggak sih? Veteran. Keteteran ya. Iya ya udah BEM kuliah 3 UKM lagi. Yes. Tadi aku sempat dengar nih Kak. Kalau dari ketiga UKM ini nih dia kayak banyak ngasih materi gitu ya. Iya. Ya ngasih materi itu tuh kayak materinya gimana ya?
kalau mau buat video harus ada materi kayak gitu. Berarti tuh ini emang pembelajaran dari awal banget ya ini ya. Iya Kak. Iya. Ya, jadi Dev Lovers ini masuk ketiga UKM ini kita belajarnya dari awal, bukan karena kita memiliki skill kayak gitu, enggak, tapi kita belajarnya dari awal. Gitu. Oke, aku mau nanya lagi. Tadi kan punya nih kesulitannya. Pasti kalau punya kesulitan ada dong kayak gimana ya? Solusinya. Gitu, solusi. Dari Kak William aja deh dulu. Kalau solusi dari permasalahan tadi ya pasti ada. Kayak yang sempat tadi aku bilang, kalau misalnya kita perlu ini diundang oleh UKM lain atau dari acara lain, ya bernegosiasi lah gitu. Kalau kita mau ngisi, benefitnya untuk kita apa gitu. Kalau misalnya dia nggak yakin, ya kita kasih tahu apa kebutuhan kita. Misalnya kita butuh kanvas, kita butuh cat, dan lain sebagainya gitu. Ya kita negosiasikan. Kalau misalnya benar-benar sama sekali nggak dapet jalannya gitu, ya mungkin kalau acaranya itu benar-benar acara yang opportunity-nya bagus gitu untuk UKM kita, ya kita bakal fasilitasi sendiri. Gitu. Kalau misalnya kalian hanya punya kuas di rumah, nggak punya cat, UKM yang beliin catnya gitu. Mandiri berarti ya. Iya. Mandiri berarti. Oke. Dari Kak, boleh deh Kak. Arta. Arta dulu deh. Untuk kegiatan di lingkungan film kan kebanyakan tuh online. Terus dari kuliah udah online dan di UKM udah online, makanya kami itu mengisi dengan kegiatan-kegiatan offline ke tempat-tempat wisata tuh kan. Itu tuh sekalian kita menghilangkan mumet, gitu juga kita berlibur lah gitu ya. Nanti di sana tuh kita bisa praktek langsung biar teman-teman tuh gak bosan ya, aduh terus online ini aja terus gitu sih, lebih gitu sih caranya. Oke, dari Kak Indra deh, gimana nih solusinya? Karena tadi kan kendalanya kami lebih kebanyakan anggota tuh, Iya. karena ada yang masih di luar Bali gitu. Nah, pas kita kalau dari SPC, pas ada yang hunting offline-nya, kami kasih tugas juga kayak gitu. Jadi yang misalnya konsep hari ini kita hunting offline, kita kayak hunting di pasar atau human interest gitu. Nah, kita juga sama, kita kasih tugas untuk yang di luar tuh kayak online gitu. Dia jadi cari di daerahnya mereka dengan konsep atau tema yang sama yang udah kita tentuin. Nah, nanti kita kumpulin di Google Form gitu, fotonya, hasil karyanya, terus bisa kami posting di sosial media dari SPC. Berarti sama rata berarti tugasnya ya, tidak ada yang Sama. beda-bedakan berarti. Oke. Mungkin aku mau nanya sekarang. Boleh. Nah, ini kan sekarang ada prokernya, aspirasi, ada UAS saat ini. Nah, bagi kalian, gimana sih caranya kalian ngatur waktu itu semua? Dari antara UKM, proker, dan juga perkuliahan. Dari Kak Arta dulu deh. Untuk UKM kami bertiga off dulu untuk selama kita aspirasi, karena kita gak mungkin juga dari UKM habis itu aspirasi jalan, kan gak mungkin kita kayak tabrakan gitu, gak mungkin. Habis itu beberapa anggota lingkaran film kan ikut juga di aspirasi, jadi gak bisa, makanya aku usahain lah off dulu gitu. Habis itu nanti kalau udah aspirasi selesai baru aku jalin lagi UKM-nya sesuai dengan proker-proker yang telah direncanakan sebelumnya. Habis itu kalau dari aku sendiri UAS, habis itu aspirasi, lebih lagi, habis itu UKM lagi. Aku sih kerjain UASnya dulu ya. Kerjain dulu selesai, misalkan tengahnya Sabtu, aku Selasa harus udah selesai gitu. Dan nanti di aspirasi bisa selesai, artinya aman lah kotak kita itu. Tidak seperti mahasiswa pada umumnya, berarti kadang mahasiswa biasanya hamin satu hari baru buat, ataupun hari H baru buat. Bagus banget ya Kak Arta. Iya, bisa. Aduh, gak mau ngulur-ngulur waktu. Iya, Maunya betul. langsung. Iya, bener juga sih. Kak William sekarang ya. Ya, nggak jauh beda sih dari Karta ya, karena kebetulan kita sekelas lagi. Iya, jadi ya gitu.
apalagi dari dosennya dosen yang baik banget gitu. Dari awal pertemuan pertama tuh udah dikasih tahu UASnya apa. Misalnya UASnya misalnya matkulnya animasi dasar. Ya kasih tahu UTS-nya ini, UASnya ini. Jadi dari berapa bulan tuh kita udah bisa persiapin gitu lah. Jadi udah tahu oh aspirasi bulan Januari Februari, UAS bulan Januari Februari. Jadi udah disiapin tuh dari Desember, Januari, Februari udah kelar. Semuanya udah siap gitu jadinya. Iya, pingin juga sih. Dosen sticky loh. Ah. Mau cari di mana? Oke, soalnya Kak Indra deh, apa ada strategi khusus gak biar nggak stres gitu? Kalau nggak stres sih ya, lebih baik ini fokus sih ke kegiatan yang mesti dikerjain dulu gitu. Tapi kalau dari saya sih karena saya juga bekerja di luar kampus, terus juga ada kampus aspirasi gitu sama UKM, ya jadi mesti harus dibagi benar-benar waktunya. Ya, Berarti padat banget berarti ya, kayak padat. apalagi UAS tuh saat ini. Oke. Berarti kakaknya ini selain kuliah online, selain mengikuti kegiatan UKM juga memiliki pekerjaan di luar ya. Iya. Ih, mantap banget dong. Padat banget berarti. Kuliahnya bayar sendiri dong. Ih, mantap. Oke, aku mau nanya deh. Untuk tapi ini lebih kayak dominan ke lingkar film sama SPC. Kan kalau lingkar film, kalau mau buat film kan pasti butuh model tuh. Nah, SPC juga kayak gitu. Kalau mau foto pasti butuh model. Nah, itu siapa sih yang jadi modelnya? Ya, Gitu. paling ya aku dulu. Boleh deh. Nah, kalau aku tuh biasanya open recruitment, habis itu lihat emang kan nggak mungkin dari anggota kita ambil mereka udah di kru, nggak mungkin lah mereka jadi pemeran juga. Kami tuh milih lah gimana orang-orang yang emang punya basic menjadi apa namanya ya, jadi model gitu loh, emang jadi pemainnya nanti. Karena pemainnya tuh kan sesuai karakter masing-masing itu karena kita tuh perlu bicara juga bisa gerak-geraknya gimana gitu loh. Jadi kita lebih ke open recruitment, kita seleksi lah dia. Kalau emang cocok ya udah gas gitu. Iya. Kalau dari Kak Indra, Kalau dari SPC kita ini dulu ke anggota, karena di situ tadi kita di SPC itu belajar, jadi kita nggak mesti baru fotografi gitu, harus pegang kamera gitu. Jadi kita juga kasih pembekalan buat teman-teman yang pengen jadi model. Iya. Terus kalau dari abis itu kita nyari dari luar sama bisa dari teman kampus juga. Misalnya kayak kita mau hunting dengan konsep tari, kita bisa hubungin dari teman dari UKM tari gitu. mungkin dari Kak William juga mungkin kan kalau kita ngelukis kayak gitu kan pasti butuh model juga nih. Iya, Gimana itu? apalagi ya benar, kita perlu model apalagi udah materinya figure drawing. Kalau udah figure drawing itu sebenarnya kita open juga, kita bisa dari luar dan kadang anggota sendiri juga. Gitu. Jadi ya giliran gitulah, misalnya untuk figure drawing pertama aku modelnya. Untuk figure drawing kedua wakilku modelnya gitu. Jadi semuanya itu bakal dapat giliran untuk menggambar sesuatu yang berbeda-beda gitu lah, yang unik dengan modelnya sendiri. Nah, Kak William, aku mau nanya nih soal proker gradient itu apa sih? Nah, poker gradient. Sebenarnya gradient itu seperti kegiatan besar punyanya gradasi sendiri. Oh, gradasi. Gradient itu ya masih baru banget, baru tahun lalu, Baru tahun lalu yang ya? pertama kali. Jadi itu seperti sesuatu yang sangat baru untuk kita dan masih nyoba-nyoba gitulah. Oh, Untuk gradient sebenarnya nggak jauh beda dengan aspirasi, tapi purely internal gradasi. Gitu. Jadi kegiatannya ada pameran, ada workshop, ada lomba, ada webinar. Jadi full kita ambil. Gitu. berarti berdiri sendiri. Berdiri berarti ya, sendiri, Kak? iya. Oke, aku mau nanya satu aja, mungkin dari perwakilan ya bisa memberitahu di aspirasi ini apa sih masalah yang udah ditemui untuk saat ini? Untuk masalah sih waktu ini tempat. Nah tempat karena kita
sebelumnya udah ada tempat, habis itu dibatalin karena permasalahan ada gitu. Habis itu pindah tempat lagi, habis itu adalah beberapa revisi lah karena ada yang salah-salah, habis itu apa lagi ya, banyak miskom juga karena kita online gini. Kalau offline kan bisa ketemu langsung gitu loh. Untuk sementara itu sih masalah yang paling parah untuk saat ini sih itu aja. Tapi sejauh ini bisa berjalan lancar sih. Bisa dihandle masih berarti bisa ya? Iya dong. Karena setiap masalah tuh Kak Nesta pasti ada solusinya. Ya, Kak Nesta, Iya. kayaknya udah hampir 30 menit ya. Iya. Kita bincang-bincang kayak gini kayak gak terasa Cepet banget banget sih ya. rasanya ya. Iya sih. Terasa sih mau 30 menit. Nah, tapi satu lagi. Kita, aku gak bertanya sih, lebih arah ke minta kesan Iya. buat Dios lovers kita Iya sih. yang nonton kita. Iya, Gitu. mungkin ada kata-kata untuk maba-maba mungkin. Bukan hanya Mbak Oh, iya yang sih. nonton, Dios lovers Iya, itu banyak. Iya sih, benar-benar. Untuk UKM ataupun Diosnya sendiri Iya. seperti apa gitu pesan-pesannya. Dan siapa duluan nih? Udah. Oke. Jadi pesan dan kesanku untuk Dios Lover, kalau mau belajar, mau gabung UKM, jangan takut. Semua orang tuh belajar dari awal pasti. Aku pun nggak bisa gambar dulu, baru masuk kuliah dari SMA lagi kan. Dan lancar-lancar aja gitu, enak-enak aja dan seneng gitu karena semakin belajar ya semakin bisa. Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Jangan takut. Iya. Harus dibawa enjoy aja sih ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak Indra. Oke. Kalau dari saya sih buat Dios Lover, Hmm. buat teman-teman juga yang nonton ya, jaga kesehatan aja dulu, tetap semangat buat ngelakuin kegiatan-kegiatan, mau itu kegiatan kampus, belajar, juga UKM-nya. Jadi tetap jaga kesehatan aja sih. Apalagi masa pandemi seperti ini ya, harus jaga-jaga kesehatan. Benar kata Kak Indra tuh. Nah, yang terakhir Kak Arta. Jadi harus dapat semua. Jangan lupa nanti jaga kesehatan. Dan selanjutnya kalau mau ikut UKM apapun itu, tetap semangat jalani sesuai dengan minat kalian masing-masing. Pasti kalian nanti bisa gitu loh. Semangat semua. Semangat. Semangat harus tentunya. Oke, jadi itu pesan dan kesan dari ketiga perwakilan UKM yang ada di Stiki Indonesia. Jadi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang paling penting harus ingin mencoba, harus mau mencoba jika kita ingin menjadi yang lebih baik. Benar sih. Harus diawali dengan niat berarti juga ya. Iya, benar juga sih, harus diawali dengan niat. Iya. Karena tanpa niat kita bakal males-malesan. Iya. Nah, Rizky nggak kerasa sih sudah hampir 30 menit kita bincang-bincang santai. Cepat banget ya rasanya. Iya, padahal tuh masih mau nanya yang lain loh. Jadi, kalau kita terbatas dengan durasi, nah Iya. mungkin kita bisa akhiri juga untuk sesi dialog santai kita hari ini. Nah, kami dari perwakilan dari BEM Stiki Indonesia mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakaknya sudah menyempatkan hadir di sini, dan kami undur diri, dan kami juga mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu jika ada kesalahan kata dari kami berdua, dan mungkin positifnya bisa diambil dan negatifnya bisa dibuang, dan kami undur diri. Saya Rizky Amalia. Saya Nesa Wiraguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.